Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Thomas Aquinas gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang bagaimana di dalam sejarah kekristenan itu bukan hanya ada sendiri gitu enggak, tetapi di dalam sejarah kekristenan itu juga ada dengan atau hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain dan juga filsafat-filsafat yang ada di dalam dunia. Nah, kita melihat bahwa kekristenan itu lahir di dalam dunia Romawi gitu ya. Jadi Kristen, kita tahu bahwa Kristus itu lahir ketika masa penjajahan Roma terhadap orang-orang Yahudi. Nah, di dalam kehidupan dunia Roma itu ada berbagai macam filsuf gitu ya. Yang tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang Yunani yang dijajah oleh Romawi gitu. Nah, kita mengenal sebelum Yesus Kristus lahir, ada filsuf-filsuf yang telah ada di dalam dunia. Kita melihat ada yang namanya Socrates, lalu juga ada Plato, lalu juga ada Aristoteles. Nah, ini 3 filsuf yang besar, meskipun kalau kita lihat lagi yang lain ada misalnya nanti Zeno, Stoa gitu ya, Zeno dari Stoa dan lain sebagainya. Itu ada filsuf-filsuf yang lahir sebelum masa Yesus Kristus, sehingga kita mendapati nanti ketika Yesus Kristus ini lahir, maka ia hidup juga ada semacam orang-orang sekitar, orang-orang Romawi itu juga mengenal filsafat-filsafat di dalam kehidupannya. Jadi ada Kristus, nanti Kristen gitu ya, kekristenan yang kita tahu nanti di dalam kitab suci itu ada doktrin-doktrin yang dinyatakan. Lalu di dalam kehidupan orang-orang Roma yang bukan Kristus, mereka menyembah tentunya ada mitologi gitu ya, dewa-dewa itu ada. Tapi selain itu juga ada sebagian orang yang mulai meninggalkan mitologi, mitos-mitos, mereka beralih ke filsafat. Nah, di dalam perkembangan dari kekristenan, memang interaksi antara filsafat dengan kekristenan itu tidak begitu besar gitu atau tidak begitu sering berinteraksi gitu ya. Meskipun kita lihat ada nanti ya, misalnya nanti di Yohanes gitu ya, ada sedikit interaksi orang-orang Gnostik dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa interaksi ini tidak begitu besar. Karena apa? Karena di dalam awal mula perkembangan kekristenan, kita tahu bahwa kekristenan ini dari Yahudi gitu ya, atau agama Yudaisme yang berkembang atau ada yang mengatakan bahwa ini adalah sekte, kekristenan adalah sekte dari Yudaisme, yang mana kita tahu nanti pembedanya sangat jelas sekali bahwa mereka orang-orang Yudaisme tidak mengenal Kristus sebagai Mesias. Mereka sampai saat ini menantikan yang namanya Mesias yang akan membawa kerajaan Israel itu berjaya kembali. Nah, itu dari Yudaisme. Jadi kita tahu bahwa kekristenan adalah sekte dari Yudaisme yang mana nanti juga menjadi minoritas. Dan akhirnya di dalam dunia Romawi kita mendapati bahwa ada banyak sekali tekanan yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Sehingga di dalam awal mula perkembangan dari kekristenan itu ya tidak banyak memikirkan tentang ini, pemikiran-pemikiran gitu ya, filsafat, terkait dengan filsafat. Mereka lebih mementingkan bagaimana kekristenan itu boleh berkembang, menyebarkan akan Injil kepada banyak orang. Nah, itu yang lebih banyak dilakukan. Nah, kemudian di dalam sejarah kita melihat bahwa ada satu pemeliharaan Tuhan di mana melalui Edict of Milan yang diberikan oleh Konstantin yang memberikan kebebasan terhadap orang-orang Kristen yang awalnya orang-orang Kristen dan agama Kristen itu dianggap sebagai sekte yang kemungkinan besar
mereka anggap sebagai sekte yang sesat dan akhirnya dianiaya. Tapi melalui Edict of Milan ini oleh Kaisar Konstantin, kekristenan itu dibebaskan, dianggap sebagai salah satu agama yang sah di dalam ya Romawi gitu ya. Tapi belum menjadi agama resmi dari kerajaan Romawi. Nanti baru di dalam Kaisar Theodosius gitu ya. Itu baru kekristenan dianggap sebagai agama negara gitu ya. Nanti dari Edict of Thessalonica. Nah, ini. Nah, dari awal mula ini ada kebebasan yang diberikan oleh Konstantin untuk orang-orang Kristen itu boleh berkembang. Maka orang-orang Kristen mulai memikirkan detail-detail tentang doktrin atau kepercayaan mereka. Nah, kita bisa melihat nanti di dalam zamannya Konstantin juga ada pengakuan iman Nisea gitu ya, atau Konsili Nisea gitu ya, yang menghasilkan pengakuan iman Nisea. Nah, itu di zamannya Konstantin ada perbincangan teologis. Nah, biasanya ini juga terkait dengan hal-hal filsafat gitu ya, mulai ada interaksi. Tapi belum begitu besar juga gitu ya. Nanti baru di dalam abad yang kita akan bahas, yaitu abad pertengahan, perbincangan dengan filsafat ini menjadi semakin besar gitu ya. Dan bahkan kita bisa melihat kemarin disarankan bahwa mungkin abadnya kita bukan sebut sebagai abad pertengahan gitu ya. Pertengahan. Jadi pertengahan ini antara yang baik dan yang baik gitu ya. Ada klasik yang baik dan juga modern yang baik juga. Bukan. Tapi ini adalah abad sintesa gitu ya. Yang disarankan oleh Vollenhoven gitu ya. Maka di sini kita bisa melihat ini sintesa dari apa? Sintesa dari iman Kristen dan juga filsafat. Nah, di dalam sejarah ketika Kekaisaran Romawi itu nanti akhirnya juga kalah gitu ya oleh orang-orang, kata mereka orang-orang barbar gitu ya, orang-orang dari Jerman dan lain sebagainya. Lalu akhirnya banyak tulisan-tulisan filsuf itu yang dibakar. Salah satunya adalah tulisan dari Aristoteles. Filsafat dari Aristoteles itu seperti menghilang di tanah atau di dataran Eropa. Tetapi kita bisa melihat nanti tulisan-tulisan Aristoteles ini dibawa ke dunia Muslim gitu ya, dunia Arab. Lalu nanti ada satu masa orang-orang Muslim seperti Averroes, lalu juga Avicenna gitu ya, kembali ke Eropa dan mengajarkan tentang filsafat dari Aristoteles gitu ya. Aristoteles di Eropa kembali lagi. Nah, maka dari itu mulai ada ketertarikan kembali terhadap filsafat dari Aristoteles. Nah, salah satunya nanti yang akan menanggapi adalah Thomas Aquinas gitu ya, karena gurunya adalah Albert Magnus yang juga tertarik dengan pengajaran-pengajaran Aristoteles dan mencoba untuk ya melihatnya di dalam kacamata iman, kacamata Kristen gitu ya, kacamata wahyu gitu. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, minggu kemarin Bapak Pendeta Eko Arya telah membahas tentang Anselmus ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masih ingat minggu kemarin kira-kira membahas tentang apa? Dua hal. Tentang yang pertama adalah, ada yang masih ingat tentang apa? Tentang eksistensi ya, eksistensi dari Allah. Eksistensi Allah yang coba diutarakan oleh Aquinas melalui satu gagasan yang disebut sebagai ontologikal gitu ya. Ontological argument. Jadi ini melalui proses berpikir. Pertama-tama kemarin dijelaskan tentang definisi gitu ya. Definisi dari Allah. Gitu ya. Ada definisi dulu yang diberikan, lalu mencoba untuk melihat ya melalui hukum berpikir gitu ya. Coba nanti dilihat kontradiksi atau enggak. Kalau kontradiksi berarti ya itu salah gitu. Tapi ternyata tidak kontradiksi, sehingga apa? Sehingga itu membuktikan bahwa Allah itu ada gitu ya. Kemarin definisi dari Allah adalah sesuatu yang sangat besar yang bisa kita pikirkan gitu ya. Ini tentang Allah gitu ya. Nah, itu tentang ontological argument gitu ya. Jadi lebih arahnya ke abstrak. Dan kalau kita lihat di dalam filsafat Yunani juga ada yang terkait dengan abstraksi itu, yaitu dari Plato gitu ya.
dari Plato, yang kalau kita lihat nanti ada dunia ide gitu. Jadi kalau laptop ini ada laptop yang satu itu laptop yang ideal itu. Kalau manusia ada manusia yang ideal itu di dunia ide, sehingga arahnya ke abstrak. Nah, Anselmus itu mencoba untuk menjawab kemungkinan terkait dengan Plato gini ya, filsafat Plato. Nah, untuk Aquinas sendiri itu nanti mencoba menjawab dari Aristoteles seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bedanya antara Plato dan Aristoteles adalah kalau Plato itu terkait dengan dunia ide, kalau nanti Aristoteles itu nanti juga ide itu juga coba dibawa untuk mendarat ke bawah gitu. Jadi nanti kita bisa melihat ada yang namanya potensi dan aktualisasi gitu ya. Dari Aristoteles gitu ya. Jadi yang ide itu, potensi itu nanti tergabung di dalam aktualisasi gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita lihat gitu ya. Nah, lalu kita mungkin akan melihat dulu tentang sejarah dari Thomas Aquinas gitu. Thomas Aquinas, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa nanti juga lihat gitu ya, ada beberapa lukisan dari yang coba digambarkan oleh para pelukis tentang Thomas Aquinas. Ada yang agak sedikit dilebihkan, ada yang mungkin jadi kelihatan agak ganteng gitu ada, tapi ada juga yang mungkin melukiskannya mendekati fakta gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat Aquinas ini di dalam kehidupannya itu ia pernah dijuluki sebagai sapi yang bodoh gitu, sapi yang bodoh oleh rekan-rekannya gitu. Karena apa? Karena ya Aquinas dilihat oleh teman-temannya di dalam penampakan secara fisiknya itu ia sangat berisi, sangat besar. Lalu juga ia adalah seorang yang pemalu, nggak banyak bicara dengan teman-temannya, sehingga mereka menganggapnya ya ini mungkin Aquinas adalah lambat berpikir gitu, lalu ya dianggap karena besar maka disebut sebagai sapi yang bodoh. Ia pernah dibully gitu ya oleh teman-temannya saat ia belajar dengan Albert Magnus. Tapi kan kita bisa melihat nanti bahwa Aquinas itu dipakai oleh Tuhan melalui tulisan-tulisan yang boleh ia kerjakan gitu ya. Kita bisa melihat nanti salah satu karya yang kita bahas yaitu Summa Theologica, itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat buku cetaknya itu mungkin ada sekitar 8 jilid gitu ya. Dan itu penjelasan tentang teologi-teologi yang ada dan itu terkait dengan interaksi dengan filsafat gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu saudara sekalian kalau tertarik untuk membacanya boleh nanti di online CCIL itu juga ada tentang tulisan Summa Theologica. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Thomas Aquinas itu adalah keturunan dari bangsawan gitu ya. Dia adalah keturunan dari bangsawan, ia juga memiliki relasi saudara dengan raja-raja di Eropa pada saat itu dan juga salah satu kaisar dari Holy Roman Empire itu adalah saudara sepupunya katanya. Lalu karena Thomas Aquinas hidup di dalam satu lingkungan bangsawan, tentu Aquinas ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ia memiliki guru dan saat itu guru biasanya adalah seorang yang berada di biara gitu ya atau monastik gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang belajar adalah di monastik gitu. Nah, jadi gurunya adalah seorang biarawan lokal gitu. Nah, sejak kecil menurut sumber yang saya baca gitu, dikatakan bahwa Aquinas itu memiliki natur untuk memikirkan sesuatu itu secara mendalam. Bahkan dikatakan bahwa di dalam ia belajar dengan gurunya, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Aquinas kepada gurunya tentang siapakah Allah itu yang terus diberikan kepada yang terus diberikan oleh Aquinas kepada gurunya sejak dari kecil gitu. Lalu kemudian pada umur 11 tahun gitu, Aquinas itu menunjukkan kecakapannya dalam subjek-subjek yang ia pelajari, bahkan melebihi gurunya. Umur 11 tahun, ia mengerti lebih banyak daripada apa yang diajarkan oleh gurunya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ya Aquinas memiliki potensi untuk memikirkan teologi secara mendalam dan dikaitkan juga nanti dengan yang namanya filsafat gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana selanjutnya Aquinas itu akhirnya belajar kepada Albert Magnus yang tertarik dengan filsafat Aristoteles, tapi di sana ia mengalami pembulian gitu, tetapi ya itu mungkin tidak menjadi satu masalah yang besar bagi Aquinas, sehingga Aquinas boleh tetap terus belajar dan akhirnya boleh dipakai Tuhan untuk menuliskan karya-karya teologi yang
baik gitu ya, yang mungkin kita bisa pelajari juga sampai saat ini gitu. Lalu di dalam studi Aquinas kepada Albert Magnus, Aquinas itu banyak membaca buku Book of Sentence dari Peter Abelard. Nah, ini kayak semacam buku textbook gitu ya. Textbook untuk ya orang-orang yang belajar tentang teologi gitu. Jadi kayak misalnya saat ini ya textbook untuk anak-anak STT gitu. Mungkin ya kalau di kita Louis Berkhof gitu ya. Louis Berkhof atau mungkin Herman Bavinck. Nah, pada saat itu textbooknya adalah buku dari Peter Abelard yang bernama Book of Sentence. Dan nanti kita bisa melihat bahwa karya dari Aquinas yaitu Summa Theologica itu juga menjadi buku wajib di banyak biara-biara monasteri yang ada bahkan sampai di zaman Martin Luther. Nah, maka dari itu nanti kita bisa melihat bahwa Aquinas ini adalah satu tokoh yang penting juga ketika kita mempelajari reformasi, karena ada beberapa pemikiran dari Aquinas yang dikritik oleh Martin Luther. Nah, itu nanti kita akan lihat. Nah, untuk Summa Theologica sendiri gitu ya, itu dari bahasa Latin. Kalau kita boleh artikan, summa itu adalah summary gitu ya. Theologica, teologi, jadi kayak semacam ringkasan teologi. Tapi kalau kita lihat ya, itu sebenarnya bukan ringkasan ya, agak banyak gitu ya. Karena ada 8 jilid gitu ya. Tapi ya mungkin kita melihatnya bahwa teologi itu memang sangat luas sekali, sangat besar sekali, dan apa yang dituliskan Aquinas itu masih sangat kecil. Mungkin kita bisa melihatnya dari hal itu gitu ya. Mungkin boleh disampaikan ya slide-nya yang pertama. Ya, jadi ini ya tadi yang kiri itu adalah Aquinas, yang kanan itu adalah Anselmus gitu ya. Nah, kemarin Anselmus itu terkait dengan ontological argument, itu adalah penjelasan berpikir. Kalau Aquinas itu cosmological argument. Jadi nanti Aquinas itu kan memberikan pendapat juga tentang eksistensi Allah melalui pemikiran dari Aristoteles. Nah, ini ia mencoba membawa pembacanya untuk melihat kepada alam sekitar dengan pengalaman indrawi. Jadi ia boleh melihat nanti ada gerakan, nanti ada yang namanya sebab akibat gitu ya. Itu yang coba dijelaskan oleh Aquinas gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa melihat bahwa kemarin di pembahasan tentang Agustinus, saya mengatakan bahwa salah satu pernyataan yang terkenal dari Agustinus adalah credo ut intelligam, yaitu adalah saya percaya maka saya mengerti. Jadi untuk bisa mengerti, saya harus percaya dulu, memiliki iman terlebih dahulu. Nah, di sini Aquinas dan juga Anselmus itu mereka memiliki satu pernyataan yang ya agak mirip tapi sedikit berbeda dari Agustinus, yaitu fides quaerens intellectum gitu ya. Jadi iman mencari pemahaman atau pengertian gitu. Jadi kalau kita beriman, maka nanti ya kita akan mencoba untuk memahami, untuk mengerti. Atau mungkin bahkan sering diartikan juga yang agak ekstrim. Jadi untuk bisa kita beriman, maka kita harus memiliki penjelasan secara logis terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada yang mencoba untuk menafsirkannya secara kontras dengan credo ut intelligam gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Aquinas adalah seorang yang cukup tertarik atau cukup intelektual gitu ya, sehingga ia tertarik dengan filsafat, dan oleh karena ia memiliki ketertarikan yang tinggi dengan filsafat, ia memiliki satu satu positif gitu ya, atau satu keyakinan bahwa ya melalui filsafat itu nanti kita bisa semakin diperlengkapi atau kita semakin bisa beriman kepada iman kita gitu. Maka dari itu nanti kita bisa melihat bahwa banyak perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh Aquinas dengan filsafat. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang iman atau bahkan untuk membuat orang lain itu bisa beriman gitu ya. Terutama orang-orang yang berada di dalam ranah filsafat gitu. Nah, ini tadi ya tentang dua hal ini. Oke. Selanjutnya. Next. Ya, nanti kita akan membahas dari ini ya, buku Summa Theologica. Ini adalah salah satu buku yang banyak membahas tentang poin-poin iman gitu ya. Jadi ada kayak semacam buku, lalu ada pertanyaan, lalu di dalam pertanyaan itu ada artikel-artikelnya gitu ya. Nah, jadi satu pertanyaan itu bisa 10 artikel atau bahkan lebih gitu. Nah, nanti kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang eksistensi Allah. Eksistensi Allah seperti kemarin juga.
Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pekerjaan baik atau merit gitu ya. Merit bukan merit menikah ya, tapi merit pakai T gitu ya. Jadi kita akan membahas eksistensi Allah dan juga merit. Nah, ini. Oke. Baik, kita akan mencoba melihat di dalam penjelasan yang pertama gitu ya. Pokok yang pertama yaitu 5 jalan membuktikan eksistensi Allah. Jadi di dalam Summa Theologica, pertanyaan 2, artikel 3, itu Aquinas memberikan ya judul yaitu apakah Tuhan itu ada gitu. Ini adalah satu pertanyaan juga yang mungkin diutarakan oleh para filsuf gitu ya. Dan di sini di dalam ia menyampaikan ada beberapa keberatan gitu ya. Ada beberapa keberatan yang disampaikan, lalu ia memberikan kontranya, lalu setelah itu dia memberikan jawabannya. Dan di dalam jawaban yang ia berikan, ia memberikan ini. Saya menjawab, eksistensi Tuhan dapat dibuktikan di dalam 5 jalan. Jadi ini yang terkenal. Eksistensi Allah dibuktikan melalui 5 jalan. Nah, jalan apakah ini? Nah, ia mencoba untuk mengajak kita untuk memikirkan tentang ya alam sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa di dalam dunia ini ada hal-hal yang bergerak gitu. Ada hal-hal yang bergerak. Nah, di dalam gerakan itu tentu ada yang menyebabkan sesuatu itu bergerak. Karena ya kayak misalnya gini ya, spidol. Spidol kan kondisi awalnya ya diam aja gitu. Semuanya kalau benda mati ya diam gitu ya. Tetapi ketika ada energi gitu ya atau gaya gitu ya kalau pakai fisika gitu ya, ada gaya yang diberikan, maka ia akan bisa bergerak. Maka nanti saya bisa nulis gitu ya. Nah, ini bergerak gitu ya, bergerak. Maka akan ada sebab gitu ya. Akan ada sebab yang diberikan kepada satu benda itu sehingga membuat benda itu bergerak. Dan kalau kita lihat, ternyata benda A, benda B, C itu bergerak karena ada sebab-sebabnya. Nah, kalau kita lihat nanti sebab-sebab ini juga digerakkan oleh sebab-sebab tertentu yang lain. Nah, ini juga terkait dengan yang kedua ya. Yang kedua itu adalah tentang sebab akibat gitu. Jadi ada sebab yang menyebabkan hal-hal yang lain. Disebabkan oleh yang lain. Nah, misalnya saya mungkin memberikan contoh untuk 2 hal ini ya. Misalkan ketika kita melihat mobil, ada mobil yang bergerak. Ada mobil yang bergerak. Lalu kita bisa melihat ada bannya yang bergerak sehingga membuat mobil itu bergerak. Semua mobil itu bergerak, ada ban yang bergerak. Kenapa ban itu bisa bergerak? Karena ada mesin yang bergerak, mesin yang berputar melalui piston gitu ya. Kenapa piston itu bergerak? Karena ada Ada bahan bakar yang terbakar. Kenapa kok ada bahan bakar? Ya karena diisi oleh sang pemilik. Lalu kita coba cari lagi, kenapa diisi oleh sang pemilik? Ya karena sang pemilik ini ingin menggunakan mobilnya untuk menjemput anaknya ke sekolah. Kenapa anaknya sekolah? Karena ya pemilik ini memikirkan masa depan dari anaknya. Demikian seterusnya kita bisa lihat bahwa akan ada sebab atau ya sebab dan akibat yang akan terus berjalan gitu ya. Ketika kita telusuri tentang satu hal, jadi ada kaitan gitu ya, kaitan antara satu dengan yang lain gitu. Nah ini tentang yang pertama gitu ya, tentang pertama dan yang kedua. Lalu yang ketiga kita bisa mendapati bahwa ini terkait dengan being gitu ya. Jadi yang ketiga itu tentang posibilitas dan necessity. Jadi ada pribadi yang ya itu possible gitu ya. Lalu juga ada pribadi yang necessity atau necessary gitu ya. Jadi mutlak diperlukan gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita bentar ya. Nah, ini. Jadi yang possible ini terkait dengan bahwa ya ada pribadi atau mungkin malah banyak gitu ya, malah banyak pribadi yaitu ciptaan ini semua itu memiliki kemungkinan untuk ada dan tidak ada. Kemungkinan ada melalui apa? Melalui kelahiran. Kemungkinan tidak ada melalui apa? Melalui kematian. Dan semua yang ada di dalam dunia ini memiliki dua potensi ini, gitu ya.
manusia, lalu juga ciptaan-ciptaan lain, hewan dan tumbuhan, itu memiliki hal ini, dua potensi ini. Potensi untuk ada dan tidak ada. Sehingga ya kita bisa melihat bahwa ini adalah satu pribadi atau pribadi-pribadi yang ya memang tidak mutlak gitu ya, tidak mutlak. Nanti baru ketika kita bisa melihat ke belakang itu semua, bahwa ketika semuanya ini ada potensi untuk ada dan tidak ada, berarti akan ada, atau mungkin dulu gitu ya, pada masa yang lampau, ada satu waktu di mana tidak ada semuanya itu. Karena apa? Karena ada potensi untuk bisa ada dan tidak ada gitu ya. Dan awal mulanya kita lihat bahwa di dalam dunia ini pasti ya kemungkinan ada yang tidak adanya gitu waktunya. Tetapi nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam ketiadaan, apa yang bisa dihasilkan oleh ketiadaan? Ya tidak ada gitu ya, tidak ada. Sehingga nggak mungkin gitu ya. Sehingga kalau kita coba runut ke belakang, dari awal mula segala sesuatunya, itu bukan dari tidak ada, lalu menjadi ada gitu, bukan. Tetapi menurut Aquinas, kalau kita runut segala sesuatunya sampai awal, maka harusnya ada yang ada gitu ya. Ada yang ada yang mutlak gitu ya. Ada yang ada yang mutlak. Dan dari ada inilah nanti ada yang lain gitu ya. Ada keberadaan yang lain. Nah, yang ada awal ini itu adalah ini, necessary being. Jadi itu adalah Tuhan, kata Aquinas, seperti itu. Oke, kira-kira oke ya ini. Lalu yang selanjutnya tentang yang keempat. Yang keempat itu adalah tentang derajat dari standar manusia itu ya, gradation of being gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa kita hidup di dalam dunia ini, bahwa kita manusia itu memiliki satu penilaian tertentu gitu ya. Kita memiliki standar untuk menilai sesuatu, dan kalau kita lihat nanti standarnya itu kayak ada semacam patokannya gitu ya, ada standar patokan. Nah, kita bisa menentukan sesuatu itu baik atau enggak. Itu harus ada yang dibandingkan gitu ya. Kalau kita terbiasa di dalam satu lingkungan yang buruk, maka kita mungkin tidak mengetahui akan yang baik itu seperti apa gitu ya. Ya, mungkin kita bisa lihat ya, ketika ada orang-orang yang terbiasa untuk di dalam lingkungan yang jahat, yang mana ada banyak kekerasan gitu ya, tidak mengasihi gitu ya, maka nanti anak-anak mereka, keturunan mereka akan melihat bahwa hal ini adalah sesuatu yang biasa. Dan mereka mungkin tidak bisa membandingkan apa yang baik, apa yang benar. Baru nanti ketika mereka mulai masuk yang namanya sekolah, maka mereka bisa melihat di sekolah itu ada standar-standar yang diajarkan, satu standar yang baik, dan mereka mulai belajar untuk standar tertentu gitu ya, standar yang tertentu, dididik untuk menjadi yang baik gitu ya. Nah, menurut Aquinas di sini kita sebagai manusia untuk bisa menentukan sesuatu standar yang baik itu pasti ada patokannya gitu ya, ada patokannya. Nah, patokannya itu apa? Patokannya itu adalah pribadi yang sempurna. Nah, pribadi yang sempurna itu adalah siapa? Itu adalah Tuhan gitu. Nah, maka dari itu ia menyatakan bahwa ya pasti ini ada Tuhan, ada eksistensi Tuhan. Karena apa? Karena ada standar yang digunakan oleh manusia. Manusia memiliki standar-standar tentang kebaikan. Dan dari mana ia boleh mendapatkan standar kebaikan itu? Ya tentunya dari ada pribadi yang menjadi pembandingnya. Itu yang menjadi standarnya. Sehingga ini membuktikan bahwa ya ada pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini adalah tentang desain dari dunia gitu ya, desain dari dunia.
pemerintahan dari dunia ini. Jadi dunia ini diciptakan itu ada tujuannya, tujuan dari segala sesuatunya gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat ada tujuan-tujuan kecil, yaitu terkait dengan desain dari ciptaan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat ada burung yang terbiasa hidup di udara. Maka Tuhan menciptakan burung itu memiliki sayap yang bisa digunakan untuk terbang dengan desain tertentu gitu ya. Sayap memiliki desain tertentu gitu ya. Yang kalau kita lihat ya kebanyakan cuman bulu-bulu gitu ya. Bulu-bulu, lalu juga ada otot yang kayaknya kecil, tapi itu bisa digunakan untuk terbang. Dan itu adalah satu desain yang sangat indah untuk apa? Untuk bisa membuat burung itu terbang. Tujuannya adalah membuat burung itu terbang. Ada satu desain tertentu. Lalu contoh yang lain, misalnya di padang gurun gitu. Di padang gurun juga kita bisa melihat ada yang namanya hewan-hewan. Dan di dalam hewan-hewan itu kita bisa mendapati desain yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan tempat mereka hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kadal gitu memiliki kulit yang bisa membuat mereka bertahan hidup di dalam panas, atau mungkin mereka memiliki metabolisme yang membuat mereka itu bisa bertahan di dalam suhu panas dan juga rendah air atau minim air gitu ya. Nah, ini ada desain-desain yang sedang kita bisa lihat gitu ya di dalam alam ciptaan ini. Lalu Aquinas mencoba untuk membawa pembacanya ketika membaca hal ini bahwa ketika kita melihat ada desain-desain tertentu, tentu ini bukan terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mendesain, pasti ada yang mengaturnya. Ada desainer gitu ya. Ada desainer yang menciptakan grand design atas segala sesuatunya. Dan di sini Aquinas mengatakan bahwa ya sang desainer itu adalah pasti Tuhan. Sehingga ketika kita bisa melihat alam semesta ini dengan satu desain yang indah dan tertentu ini dengan tujuan tertentu, maka kita bisa melihat ada yang menciptakan gitu ya. Nah, maka Aquinas mengatakan ketika ada yang menciptakan, ada yang mendesain, maka tentu ini adalah Tuhan, sehingga Tuhan itu pasti ada gitu ya, adanya Tuhan. Nah, itu tadi tentang 5 jalan untuk yang diberikan oleh Aquinas tentang bagaimana adanya Tuhan gitu ya. Tentu hal ini kita bisa lihat sangat bersinggungan dengan filsafat Plato gitu ya. Filsafat Plato bahwa ya ada hal-hal yang bisa kita amati di dalam dunia ini gitu ya. Yang bisa kita amati, dan hal yang bisa kita amati itu kita coba lihat atau kita coba interaksikan dengan iman, dan kita mendapati bahwa nanti ketika kita berinteraksi, kita akan mendapatkan keberadaan Tuhan gitu ya. Keberadaan Tuhan di dalam dunia ini, adanya eksistensi Tuhan gitu. Nah, kita bisa melihat ya. Jadi di sini nah, salah satu hal yang membuat Aquinas untuk mencoba mengajak kita melihat eksistensi Tuhan, kan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak kelihatan ya. Tuhan itu tidak kelihatan. Ya kan? Invisible gitu ya. Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa tahu adanya Allah yang tidak kelihatan itu? Yang bisa kita temui dengan indera kita adalah ya apa? Sebab-sebabnya gitu ya. Atau efek-efeknya. Nah, aku ada salah satu penjelasan ya yang mencoba untuk menjelaskan tentang pemahaman dari Aquinas ini. Ketika kita sedang berjalan gitu ya di satu jalan, lalu kita melihat daerahnya agak bawah, kita berada di atas, ya mungkin bukan atas lah, mungkin gini aja lah. Kita berjalan gitu ya, ini ada gunung, lalu kita sedang berjalan di sini gitu ya, naik mobil, ya gini ya. Nah, naik mobil. Lalu di sini kita melihat asap. Nah, ketika kita melihat asap ini, apa yang kita pikirkan? Ada kebakaran. Pasti ada api di sini yang tidak kelihatan, ketutup gunung atau mungkin sedang tidak kita lihat gitu ya, asapnya gitu ya. Nah,
Jadi di sini kita sedang mengamati sebabnya atau efeknya. Dan efek ini membuat kita berpikir, oh ada, ya ini yang tidak terlihat itu, yaitu api, ada sumbernya. Maka di sini Aquinas tadi menggunakan 5 jalan itu, menggunakan gerakan, menggunakan sebab akibat, menggunakan desain dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengacu kepada apa yang terlihat. Ini menunjukkan atau membuktikan apa yang tidak terlihat. Nah, ini yang sedang Aquinas coba nyatakan gitu ya. Sehingga ya meskipun tidak kelihatan gitu ya, tidak terlihat, tapi kalau kita bisa melihat ada hal-hal yang menjadi efeknya, itu membuktikan ya bahwa dia itu ada. Belum tentu dia itu tidak ada gitu. Nah, ini yang sedang diutarakan oleh Aquinas gitu ya. Oke, itu tadi bagian yang pertama. Yang kedua, kita akan mencoba melihat dari Summa Theologica tentang pekerjaan baik gitu ya, tentang pekerjaan baik. Nah, tentang pekerjaan baik ini ada di dalam pertanyaan 114 di dalam buku kedua gitu ya. Nah, di dalam pertanyaan 114 ini membahas tentang merit gitu ya, tentang pekerjaan baik. Ada 10 artikel yang membahas tentang merit ini, tapi kita akan membahas beberapa saja ya, yaitu artikel yang pertama dan yang kedua. Oke, boleh tolong ditampilkan ya. Nah, ini. Jadi di dalam artikel yang pertama gitu ya. Di dalam artikel yang pertama, Thomas menyampaikan beberapa keberatan gitu, bukan Thomasnya yang keberatan, tetapi keberatan yang ia dengar tentang merit gitu ya. Atau penjelasan atau pernyataan lah, bukan keberatannya, pernyataan tentang merit yang mana ia coba lihat dari beberapa bagian gitu ya, yang ia temui di dalam beberapa bagian kitab suci. Kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang 17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita itu harusnya tidak merasa berjasa gitu ya, ketika kita melakukan satu pelayanan tertentu kepada Tuhan gitu. Lalu di dalam Ayub pasal 35 ayat 7, saya akan bacakan juga bagi kita sekalian. Ayub pasal 35 ayat 7. Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Diterima Allah dari tangan manusia? Enggak ada. Sehingga ini juga menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak memiliki jasa apapun kepada Tuhan gitu ya. Lalu di dalam Roma pasal 11 ayat 35, saya akan bacakan juga bagi kita sekalian. Roma pasal 11 ayat 35. Roma pasal 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Nah, ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia itu tidak memiliki merit atau jasa gitu ya kepada Tuhan. Gitu. Nah, Aquinas mengatakan bahwa tapi di dalam kitab suci kita juga mendapati hal yang lain loh, hal yang bertentangan, yaitu dari Yeremia pasal 31 ayat 16 ya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Nah ini. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, reward gitu ya. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Nah, jadi di sini ada dong merit manusia, karena di sini dikatakan ketika manusia itu berjerih payah, maka nanti akan ada ganjaran gitu ya. Nah, di slide selanjutnya. Next ya. Nah, di sini Aquinas memberikan jawaban ya. Nah, ia mengatakan bahwa merit dan reward itu adalah sama gitu ya, menurut Aquinas gitu ya. Jadi pekerjaan baik dan juga ganjaran itu adalah sama gitu, menurut dia sama. Dan ini adalah satu tindakan keadilan dari Allah.
tindakan keadilan dari Allah. Ketika ada orang dia melihat di dalam sekitarnya, ketika ada orang yang melakukan pekerjaan sesuatu, ya harusnya mendapatkan upah. Itu baru yang namanya adil menurut Aquinas gitu ya. Jadi di sini Aquinas sedang mencoba untuk berargumen bahwa ya manusia itu sebenarnya juga memiliki merit gitu ya, memiliki satu pekerjaan baik yang harusnya dianggap juga oleh Tuhan gitu. Meskipun di dalam bagian itu juga di dalam artikel atau di dalam pertanyaan 114 ini Aquinas mengatakan bahwa keadilan manusia dan juga Tuhan, ia sadar bahwa ini tidak setara. Dan ia juga memiliki kesadaran bahwa semua kemampuan yang membuat manusia itu bisa berjasa kepada Tuhan, itu juga dari Tuhan gitu ya. Tetapi ia tetap berargumen bahwa sampai level tertentu ya manusia itu juga perlu untuk ya mendapatkan imbalan gitu ya, mendapatkan imbalan atau mungkin mendapatkan jasa ketika ia berbuat baik gitu ya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi Aquinas mengatakan bahwa ya manusia berbuat baik itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menambahkan sesuatu kepada Tuhan agar Tuhan mulia, itu bukan. Tetapi ya manusia itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika manusia itu bisa menyatakan hal-hal yang baik, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ya imbalan, reward gitu ya. Reward. Nah, mungkin kita perlu kritisin juga ya untuk pemikiran ini, karena pemikiran ini membuat kita melihat bahwa ya manusia itu sepertinya baik-baik saja. Baik-baik saja, sehingga ya default dari manusia atau standarnya dari manusia itu bukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan. Tetapi default dari manusia itu adalah netral. Ya pokoknya dia netral, nggak menyatakan kemuliaan Tuhan nggak apa-apa, ya kalau berdosa ya dihukum, dia netral. Tapi kalau biasa-biasa saja ya dia netral. Tapi ketika ia menyatakan kemuliaan Tuhan, maka ia mendapatkan reward. Ia menyatakan kemuliaan Tuhan dan ia mendapatkan reward gitu ya. Jadi di sini ya kondisi dari manusia kayaknya ya netral gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa kondisi dari awal dari manusia, desain dari Tuhan, kalau kita boleh pakai istilah dari Aquinas itu sendiri, desain dari Tuhan, bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah yang harusnya menyatakan kemuliaan Tuhan yang harusnya gitu ya. Tapi kita bisa melihat karena jatuh dalam dosa, ia gagal untuk melakukan hal ini. Sehingga ya semua manusia, semuanya gitu ya, harusnya dihukum masuk dalam neraka atau dibuang oleh Tuhan gitu ya. Tapi karena anugerah Tuhan, maka ada beberapa orang yang Tuhan berikan anugerah untuk bisa diselamatkan dan mulai untuk kembali menyatakan kemuliaan Tuhan sesuai dengan desain awalnya. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan, bukan melihat manusia itu netral, lalu kalau dia baik dapat reward, dia baik dapat reward gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di dalam pembahasannya yang sama tentang merit, kita akan melihat di dalam artikel yang kedua dari Summa Theologica. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Nah, ini yang Aquinas katakan ya. Apakah manusia itu tanpa anugerah dapat memperoleh hidup yang kekal gitu ya? Nah, di sini di dalam jawabannya yang diberikan oleh Aquinas mengatakan bahwa di dalam kondisi mula-mula Adam sebelum jatuh dalam dosa gitu ya. Kondisi dari Adam itu Adam memiliki natur yang sempurna gitu ya sebelum jatuh. Nah, Adam memiliki natur yang sempurna sehingga ya ini membuat yang saya garis bawain ya. There is only one reason, yaitu jadi dalam kondisi ini sebelum jatuh maka ya manusia itu secara natural gitu ya, ya bisa untuk mendapatkan eternal life atau hidup yang kekal. Ini secara natural sebelum jatuh. Tetapi sesudah jatuh, ini tadi ya, yang pertama dulu sebelum jatuh ada kondisi natural atau kekuatan natural dari manusia untuk bisa mendapatkan
hidup yang kekal. Karena apa? Karena itu juga ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Tuhan yang memberikan ketetapan agar manusia itu kalau belum jatuh dalam dosa bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau sesudah jatuh gimana? Nah, kita mungkin lihat di dalam bagian selanjutnya. Ya, next. Silakan slide-nya. Nah, ini yang mengatakan bahwa di dalam kondisi yang kedua, kondisi manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi Aquinas mengatakan bahwa bahwa manusia itu baik, secara natural itu juga memiliki kecukupan gitu ya, kecukupan untuk hidup yang kekal. Tapi manusia yang sudah jatuh ini sangat mutlak memerlukan tambahan. Itu ya. There is added supernatural gift which we call grace gitu ya. Jadi ini adalah anugerah. Anugerah adalah tambahan untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ini menurut Aquinas di dalam Summa Theologica gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu melihat bahwa menurut pemikiran Aquinas bahwa untuk kita bisa masuk di dalam hidup yang kekal, kita perlu tambahan pemberian supernatural, yaitu anugerah Tuhan gitu ya. Nah, ini nanti akan juga dilawan oleh Martin Luther ya. Kita tahu bahwa salah satunya adalah sola gratia gitu ya. Anugerah semata. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Aquinas di dalam hal-hal yang sebelumnya, bahwa ketika manusia itu bisa melakukan merit gitu ya, melakukan perbuatan baik, Aquinas pun sendiri menyatakan bahwa itu adalah dari Tuhan juga gitu. Dari Tuhan juga gitu. Sehingga mungkin ya perlu, kalau Aquinas mungkin masih hidup, akan ada satu diskusi dengan Martin Luther. Mungkin Aquinas bisa setuju juga ya dengan Martin Luther gitu ya. Nggak tahu sih tapi. Ya, oke. Jadi ini tadi yang bisa kita lihat tentang dua hal dari Aquinas, tentang pembuktian dari eksistensi Tuhan, yang mana ini sangat terkait erat dengan filsafat, dan Aquinas mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan iman melalui apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, tetapi kita bisa lihat bahwa lebih banyak penjelasan filosofisnya untuk membuktikan iman itu. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana pandangan dari Aquinas tentang perbuatan baik, gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang Aquinas untuk malam hari ini.